Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Secara bahasa, pendekatan merupakan proses atau perbuatan mendekati, tetapi secara istilah pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatukan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subjek matter. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang guru dalam kegiatan mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan utama pengendalian perilaku peserta didik karena guru paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Kelebihan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan pendekatan. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Kelemahan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi guru. Yang mempraktikkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan, baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Yang pertama, umumnya guru yang menganut pendekatan otoriter menganggap apa yang ia katakan atau ajarkan adalah benar. Kedua, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau buah pikirannya. Yang ketiga, siswa dikekang di dalam mengembangkan sifat dan potensi kreativitas, dinamis, dan potensi yang tersedia di dalam diri siswa. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Kelebihan pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Pelakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Kelemahan pendekatan intimidasi. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Tumbuhnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai keseluruhan karena bersifat individu. Baiklah, saya akan menyimpulkan. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Dalam hal ini, terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. With